Strategi yang dilakukan menurut saya adalah pertama, mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru, selama ini kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah. Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Nah, harapan saya pada seluruh para anggota DPRD untuk apabila menemukan berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan, tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan telaah kritis agar kita bisa memperbaiki berbagai supra dan infrastruktur pembangunan yang sudah dilaksanakan. Karena saya menginginkan pembangunan itu tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi pembangunan berakhir dengan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik. Kemudian yang kedua, juga tetap memberikan telaah kritis, khususnya mendorong sektor pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan. Dan hari ini saya sampaikan, saya mencoba untuk menegosiasikan dengan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Ada dana bagi hasil yang belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi ada dana DAU, hutang pen yang dipotong. Saya mengusulkan, sudahlah daripada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, lebih baik dana DAU-nya nggak usah dipotong kepentingan pen, nanti tinggal dihitung di akhir tahun berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU. Karena apa? Karena kita memerlukan biaya fiskal yang berkecukupan untuk melakukan langkah-langkah terobosan dan penyelesaian berbagai problem. Saya tadi menerima berbagai keluhan tentang pengadaan tanah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru, selama ini kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah. Jumlah ruang kelas sangat terbatas, jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun. Bahkan kalau lihat data statistik di tahun 2020 sama sekali kita tidak membangun sekolah atau nol. Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas dan tepat. Dan salah satu problem dari pembangunan sekolah karena ini menjadi sorotan adalah harga tanah yang relatif mahal. Dan yang paling problem justru problem sekolah yang kurang itu terjadi di pusat-pusat kota, di kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Kota Depok, di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi dengan harga tanah yang sangat tinggi. Maka izinkan nanti barangkali komisi yang membidanginya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, CQ Dinas Pendidikan. Strategi yang dilakukan menurut saya adalah pertama, mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah menggabungkan antara sekolah SMP dan SMA dalam satu bangunan. Jadi SMP dan SMA digabung dalam satu bangunan dalam sebuah wilayah seperti di Depok misalnya, di Kota Bekasi, karena itu akan mengefisienkan pembiayaan pengadaan tanah. Karena problem pengadaan tanah itu sangat urgent dan memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal itu bisa dilakukan dalam upaya melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Dan kalau berkaca pada ke sekolah swasta itu jangankan SMP dan SMA, SD saja sama TK satu hamparan dan satu halaman yayasan kelembagaan. Ini adalah bagian dari cara, karena apa? Karena kita punya tuntutan bahwa kita di tahun 2026, di tahun 2027 saya ingin lulusan SMP itu 100% terserap di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Nah,